Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, jemaah semuanya. Apalagi bersama saya Sidik dari Ramen Holiday. Dan teman-teman semuanya, salah satu ibadah dari kita sebagai muslim yang sangat dianjurkan adalah ibadah umroh, teman-teman semuanya. Dan di sini memang merupakan sebuah kebahagiaan ketika kita bisa menuju ke tanah suci, baik itu dengan sendiri ataupun bersama keluarga, dan mengobati kerinduan kita untuk beribadah di tanah Haramain atau di dua masjid suci di Madinah dan juga di Mekah. Nah, teman-teman semuanya, eh ada berapa hal yang mungkin bisa kita menjadi sebuah perhatian kepada teman-teman yang akan umroh khususnya, baik ke Madinah dulu ataupun ke Mekah. Nah, seperti kita ketahui, selain pengetahuan yang pastinya yang harus kita persiapkan untuk ibadah umroh ini juga pengetahuan tentang bagaimana ibadah itu sendiri, kemudian bagaimana rangkaian ibadah itu yang harus kita pelajari sebelum berangkat umroh. Ada juga beberapa hal yang non teknis mungkin ya, non teknis yang harus kita juga pahami dan juga kita perhatikan pada saat kita beribadah ke tanah suci. Seperti kita ketahui teman-teman semuanya, terutama di Mekah. Nah, di Mekah ini memang adalah merupakan tujuan utama kita karena di sana ada Ka'bah dan Masjidil Haram yang juga adalah merupakan tanah kelahiran dari junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa juga bahwa di Mekah juga lahir keluarga-keluarga juga yang menjadi penentangnya Nabi, seperti keluarga dari Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya yang kita udah pahami. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya share kepada teman-teman semuanya. Apa yang harus kita waspadai juga saat kita beribadah di Tanah Haram. Yang mungkin bayangan kita baik-baik saja juga, tapi ternyata ada juga hal-hal yang patut kita waspadai juga saat kita beribadah umroh. Nah, apa saja itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, teman-teman semuanya, khususnya di Mekah, karena ini adalah tempat yang berkumpulnya ribu orang, bahkan sekian juta orang. Nah, ada hal yang patut diwaspadai adalah orang berniat jahat, yaitu copet. Ya, mungkin bagi sebagian orang, nggak mungkin lah di tanah suci ada yang copet segala macam. Tapi faktanya sudah berapa kali terjadi jamaah kita juga yang mengalami itu. Jadi terutama pada saat berdesak-desakan keluar dari masjid terutama, atau sudah di jalan seperti itu kita tidak sadar. Pernah ada kejadian juga jamaah kita yang kehilangan dompet dan paspornya. Nah, ini juga bisa jadi adalah kelalaian dari petugasnya juga. Kenapa paspornya masih dipegang oleh jamaah, sehingga ketika ada kejadian akhirnya sampai dengan paspor juga akhirnya hilang, dan itu ngurusnya lumayan itu sampai ke Jeddah dan seterusnya. Yang pasti teman-teman semuanya, ketika kita umroh, baik terutama di ini terjadi di Mekah ya. Jadi usahakan kita biasanya pakai tas lempang atau tas punggung ya. Nah, usahakan tas itu yang berisi mungkin dompet
kita atau yang berupa HP. Nah itu dikalungkan di depan. Jadi tas punggung itu kita kita pakai di depan, di dada. Nah itu untuk meminimalisir eh, kondisi yang kita tidak inginkan. Yang kedua, teman-teman semuanya, yang harus yang harus diperhatikan juga. Jadi di sepanjang jalan menuju masjid atau di tempat yang lain, yang jalan itu mungkin tidak tidak jauh beda juga dengan beberapa tempat wisata di Indonesia ya. Banyak ada pedagang-pedagang kaki lima yang menjajakan barang-barangnya itu di pinggir jalan atau pada saat di rute-rute yang kita lewati itu. Nah, ini buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman tidak berniat untuk membeli, biasanya kan kita dulu dari jauh kita udah lihat kan, oh di sana ada yang jualan, di sini ada yang jualan. Nah, eh, terutama yang membawa yang memegang barang-barang yang dijual itu ya. Jadi kalau teman-teman tidak berniat untuk membelinya, tidak ingin membelinya, mending tidak usah untuk memperhatikan ya. Di beberapa tempat ada di Indonesia ini ada pedagang kaki lima tuh yang sampai ngejar kita kan, yang ngejar kita untuk menjalankan dagangannya. Nah itu di beberapa tempat di Mekah kita bisa jumpai juga seperti itu. Nah kalau emang tidak berniat, mending tidak usah ini, artinya jalan terus. Karena mungkin kita melirik, kemudian apalagi kemudian berhenti megang, nah ini akan terus dikejar oleh mereka. Jadi dikejar untuk biar membeli di sana. Jadi kalau memang tidak berminat, lebih baik jalan terus. Demikian. Kemudian eh, ini teman-teman, pada saat tahallul, nah ini eh, kita sudah selesai proses sa'i, kemudian tiba saatnya tahallul. Nah, ini hati-hati juga. Biasanya akan ada orang-orang yang menawarkan gunting, gunting rambut itu. Bahkan ada juga anak-anak yang menawarkan dengan bahasa yang halus lah, ini gunting kan. Nah, kadang-kadang kita karena kita udah capek mungkin, kemudian dan memang itu udah waktunya kita harus tahallul dengan menggunting rambut. Nah, biasanya kita langsung refleks aja, wah ini ada yang bantuin, ada yang ngasih ngasih ini gunting, kita ambil. Nah, biasanya di sini akan setelah kita lakukan tahallul itu mereka akan langsung minta uang yang jumlahnya ya nanti tergantung mereka akan masa untuk minta uang itu. Mungkin 5 real kan, 10 real dan seterusnya. Ya. Nah, ini hati-hati. Jadi ketika Anda tahallul selalu koordinasikan dengan mutawif teman-teman semuanya. Mutawif yang membimbingnya. Biasanya kalau mutawifnya di sana, biasanya beliau langsung bawa gunting untuk pada saat tahallul. Nah itu di koneksikan lagi dengan mutawifnya untuk gunting di saat tahallul di Bukit Marwah nanti. Nah, berkaitan juga dengan tahallul, kalau memang teman-teman terutama yang laki-laki sudah sudah cukup dengan umrah pertama misalnya kan, kemudian ingin menggundul rambutnya. Nah, misalnya setelah kita keluar dari Masjidil Haram, jadi sepanjang jalan itu akan ada barber shop yang yang menyediakan cukur untuk gundul. Nah, di sini juga teman harus hati-hati juga karena beberapa tempat biasanya kita akan disambut dengan ramah. Haji, haji ya. Nah, disuruh masuk dan udah duduk, kemudian kita kepala kita diberi sampo dan seterusnya, bahkan ada yang sampai pijat segala, dipijat kita, dibuat kita nyaman. Nah, ini hati-hati teman-teman semuanya, karena kita memutuskan untuk menggundul rambut kita setelah tahallul itu tidak perlu untuk layanan yang lain.
Cukup udah cukur gundul selesai, nggak sampai 5 menit itu udah selesai itu. Nah, bahayanya teman-teman semuanya ketika Anda memasrahkan diri, wah ini baik sekali ini tukang cukurnya ini. Kita dikasih harum-harum, dikasih rambut, bahkan dipijitin itu, wah. Nah ini hati-hati karena setelah selesai digundul segala macam, akan mereka akan ngecas kita bahkan sampai 100 real, 200 real. Nah ini, jadi ketika teman-teman mendapati kejadian seperti itu, udah cukup bilang lah atau tidak, jangan hanya gundul gitu. Mereka rata-rata bisa bahasa Indonesia. Jadi ketika Anda mau dipijit kah atau mau diambilin diambilin semacam sampo seperti itu, jangan mau. Karena itu pasti akan ada cas yang lebih itu. Dan itu lumayan. Karena untuk gundul tahlul aja nggak sampai 10 real. 5 atau 10 real seperti itu. Nah itu yang hati-hati terutama untuk jamaah laki-laki. Dan kemudian juga yang harus waspadai juga pada saat tawaf, teman-teman semuanya. Pada saat tawaf, sekali lagi jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, itu kita tekankan. Biarkanlah itu mengalir, nanti ketika insya Allah kalau Allah mengizinkan akan terbuka dengan sendiri kesempatan dan jalan itu. Karena ketika kita memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad, itu akan bisa berpotensi zalim baik kepada diri kita ataupun pada orang lain. Dan di sini juga perlu diwaspadai juga teman-teman semuanya. Ini juga pengalaman nyata kita juga. Pada saat kita berdesak-desakan itu biasanya akan ada orang yang berbicara di belakang kita dengan bahasa Indonesia tentunya ya, dengan bahasa Indonesia. Kita ada di belakang kita atau di samping kita. Pak mau cium Hajar Aswad, cium Hajar Aswad seperti itu, tapi dengan bahasa Indonesia. Nah, ketika kita biasanya akan refleks mengangguk, apalagi karena mereka udah paham kalau kita sudah mulai mendekat ke areal Hajar Aswad itu, hampir 90% itu pasti akan berniat akan mendekat ke Hajar Aswad. Nah, di sini biasanya akan ada di belakang kita pada saat desak-desakan itu ada orang-orang yang menawarkan, Pak, saya bantu untuk mencium Hajar Aswad, Pak. Bantu, Pak. Ikuti. Bahkan kemudian ketika kita mengangguk, teman-teman semuanya, ketika mengangguk untuk mengiyakan ajakan untuk dibantu untuk mencium Hajar Aswad itu, mereka akan memberikan kode pegang bau orang di depan Anda. Seperti itu. Jadi kita disuruh pegang bahu kita. Dan kita refleks udah langsung mengiyakan karena itu udah masuk di pusaran besar itu kan. Nah, ketika kita sudah pegang baunya, mereka akan membantu kita memang menuju ke Hajar Aswad, dan berhasil itu teman-teman semuanya. Kita bisa mencium Hajar Aswad, kita bisa mendekat Hajar Aswad bahkan sampai cukup lama. Bahkan mereka akan memberikan kode cium, Pak, cium ini. Jadi kita semacam diberikan jalan, dibuatkan jalan untuk ke sana. Sekitar 3 atau 4 orang lah. Dari belakang kita didorong oleh yang membisiki kita, kemudian di sampingnya ada yang jaga kita, kemudian di depan kita yang kita pegang baunya itu yang membuka jalan ke depannya. Dan itu berhasil, teman-teman semuanya. Kita berhasil sampai di Hajar Aswad. Nah, ketika dirasa cukup, mereka akan menarik kita. Sudah cukup, Pak. Kita akan ditarik keluar dari pusaran itu. Dan orang-orang ini akan kemudian mengikuti kita. Dan dia atau mereka itu akan mengajak kita istirahat yang agak di luar lingkaran tawaf. Nah, di sini kemudian jadi masalah bahwa kemudian mereka akan meminta uang, ya jumlahnya cukup besar, dan kita akan itu biasanya dipepet mereka, kiri kanan kita ada. Jadi dengan kita masih shock, kita bisa mencium Hajar Aswad, dan
lelah, nah, itu kesempatan untuk mereka minta uang di sana. Yang jumlahnya nggak main-main, 100, 200 dolar, atau bahkan kalau kita bilang nggak bawa uang, apa aja yang ada, apa yang ada. Nah, itu. Jadi teman-teman harus benar-benar waspada dengan hal ini. Dan mirisnya teman-teman semuanya, yang orang-orang yang berbuat seperti ini bahasanya sama dengan kita. Makanya kita akhirnya refleks aja, kita bilang iya, mengganggu atau iya, mengiyakan permintaannya itu. Jadi ini ibaratnya kalau karakterisasi kita ya calo untuk mencium hajar aswad. Nah itu. Calonnya juga akhirnya maksa itu di depan Ka'bah itu. Makanya dari itu teman-teman semuanya, saran saya sih kalau ke masjid itu usahakan jangan membawa uang dalam jumlah banyak. Cukup bawa secukupnya aja. Mungkin kalau ada pecahan kecil 5 real atau 1 real, 2 real, ya itu cukup itu aja untuk sekedar nanti ada kita bersedekah segala macam. Tapi jangan sekali-kali untuk membawa jumlah uang dalam jumlah besar. Apalagi kemudian misalnya kita dalam perjalanan ke masjid, ada ATM, nyari ambil uang dulu. Nah ini, misalnya mungkin nanti, setelah itulah cukupnya aja bawa uang. Kalau memang mau belanja, kira-kira segini aja gitu. Dan usahakan pecahan real yang kita bawa itu jangan di satu sisi, satu nilai, misalnya 100 dolar, 100 real yang satu lembar itu. Usahakan dengan pecahan yang kecil-kecil. Gitu. Kemudian berkaitan dengan sedekah tadi, teman-teman semuanya, ini juga perlu diwaspadai, terutama ketika teman-teman ingin bersedekah, usahakan sudah memiliki mata uang kecil. Dan kalau sebenarnya sih sah-sah aja mau sedekah di mana aja ya. Cuman ada berapa kejadian juga ketika kita sedekah di pinggir jalan itu kan banyak nanti ada orang-orang ya mungkin penduduk lokal atau mungkin dari mana itu yang minta sedekah. Nah biasanya itu perempuan dan anak-anak. Kalau kita kemudian ngasih satu orang, hampir bisa dipastikan ketika kita udah selesai ngasih seorang, entah dari mana datangnya akan berkumpul orang-orang yang dari mungkin teman-temannya itu kan, mungkin udah dilihat ada yang ngasih, kemudian mereka akan berkumpul, kita akan dikelilingi gitu loh, minta sedekah juga gitu. Nah di sini ya bikin panik juga buat sebagian jamaah kita. Nah saran kami sih kalau mau sedekah, kan bawa uang yang nominal kecil biar nggak repot. Sedekahkan pada mungkin petugas-petugas kebersihan yang di sana tuh ya, yang memang yang berseragam. Syukur-syukur nanti bisa ketemu dengan tugas kebersihan yang dari Indonesia. Kalau di Madinah ada banyak itu, insya Allah gampang ketemunya kalau di Madinah. Tapi kalau mau sedekah, saya ya sudah sedekah dengan petugas-petugas kebersihan itu, karena berapa kali kita ngobrol, gajinya juga nggak banyak banget karena untuk gaji bulanannya mereka ya, karena mereka bersyukur aja karena memang mereka bekerja di Masjidil Haram, itu dihitung ibadahnya, tapi secara finansial tidak begitu banyak. Jadi lebih baik ngasih sedekah kepada mereka petugas kebersihan yang memang pakai seragam itu. Kemudian teman-teman yang juga perlu waspada juga, untuk biasanya gini, terutama ini di Madinah ya, yang beberapa kali kita kejadian ya. Jadi kita masih duduk di soft kita, biasanya akan ada orang yang menghampiri kita. Biasanya dia ngaku dari Pakistan lah, dari
Bangladesh atau dari Afrika segala macam yang bilang bahwa dia adalah seorang mahasiswa yang lagi belajar di Madinah dan eh, saat itu mereka kehabisan uang jadi untuk segala macam. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Hal seperti ini sama aja mungkin dari baik di jamaah wanita atau menjamah laki-laki, teman-teman semuanya. Nah, kalau udah seperti ini Anda cukup bilang la. Jadi kalau terus ngomong udah tinggalin aja, nggak apa-apa gitu. Ya, karena ini udah jamak seperti itu. Bilang tidak punya biaya lagi untuk kembali ke negaranya dan seterusnya. Jadi udah langsung bilang la, ya tinggalin aja. Makanya teman-teman semuanya, kita sarankan kepada jamaah semuanya yang terutama yang baru pertama kali ya ke Mekah atau Madinah, usahakan jangan keluar atau jangan jalan itu sendiri. Jadi usahakan minimal berdua atau bertiga atau minimal lah dalam satu grup kamarnya di luar agenda resmi dari travel mungkin. Jadi usahakan 3 orang dan ketika ada sesuatu itu bisa saling diskusi lah. Jangan terutama untuk yang sepuh ya harus didampingi karena dari sekian banyak yang jamaah yang kesasar segala macam itu memang didominasi oleh jamaah-jamaah sepuh. Nah ini sekali lagi untuk menghindari beberapa hal yang negatif ya, yang hal seperti negatif seperti itu, usahakan jangan jalan sendiri, minimal berdua lah seperti itu. Dan jangan berpikir takabur sekecil apapun teman-teman semuanya. Walaupun mungkin hotel Anda ini sebagai contoh ya, walaupun hotel teman-teman semuanya ada di dekat pelataran Ka'bah mungkin, tapi kalau Ka'bah gampang lah, ke Masjidil Haram gampang udah kelihatan kok itu. Jadi itu pun udah bisa dipandang sebagai sebuah ketakaburan dan jangan pernah mempunyai hal seperti itu karena semua hal bisa terjadi di tanah haram. Bahkan karena kita sudah merasa tahu Medan, mungkin sudah pernah merasa gampang itu cuma dekat sana. Nah, akhirnya malah bingung sendiri. Bahkan ada kejadian karena merasa gampang ini ke masjid dekat sekali. Udah jalan. Bahkan malah kemudian setelah sholat malah nggak ketemu nggak ketemu pintu keluar. Nah ini hal yang terjadi seperti itu. Kemudian mungkin ada yang berpikir makanannya gini-gini aja males gitu. Nah akhirnya benar-benar kejadian sampai selesai kita ibadah nggak pingin makan gitu. Jadi hal teknis seperti itu yang non teknis lah yang mungkin jamaah perlu juga memperhatikannya. Karena banyak hal yang bisa terjadi juga di tanah suci yang mungkin kita kira baik-baik saja tapi banyak hal yang negatif yang bisa di sana. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalau teman-teman ingin umroh kedua atau ketiga yang di luar jadwal travel mungkin dan itu biasanya ambil mikotnya itu di Ji'rona yang paling terdekat dari Mekah itu. Usahakan kalau naik taksi itu juga jangan sendiri, jadi harus ada teman. Dan untuk perempuan usahakan ada jamaah laki-laki yang ikut memesan taksi di sana dan pastikan dari awal tujuan dari hotel ke Girona berapa real, itu harus teman-teman pastikan harganya. Dan setelah sampai sana teman-teman ditunggu apa gimana gitu. Kalau ditunggu gimana harganya, itu harus benar-benar detail dipastikan itu. Termasuk juga yang ingin ziarah ke Gua Sur atau tempat lain, harus pastikan kalau Anda ingin menggunakan
jasa taksi. Demikian. Jadi demikian teman-teman semuanya. Sekali lagi kita ibadah memang niatnya untuk benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar kita niat ibadah segala macam, tapi tetap juga tidak ada salahnya kita lebih tingkatkan juga kewaspadaan kita, karena apapun bisa terjadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.